Di tangan gue sekarang udah ada Xiaomi 15T, versi paling standar yang dirilis Xiaomi kemarin. Jadi ada dua seri yang diluncurin oleh Xiaomi ke Indonesia, ada 15T dan 15T Pro. Dan harganya tuh sebenarnya mirip sih dengan seri sebelumnya yang 256GB ya, 6,4 juta. Tapi yang 512GB-nya itu naik 500.000, jadi 7,4 juta dari 6,9 juta di Xiaomi 14T 512GB. Pertanyaan sekarang, dengan kenaikan harga khusus yang 512GB sampai 500.000, sebenarnya upgrade apa aja sih yang dibawa Xiaomi untuk smartphone ini? Kita bahas di video ini. Yuk! Jadi pas pegang smartphone ini jujur sih, kerasa banget premiumnya, beda banget sama seri sebelumnya. Bingkainya flat, warnanya juga elegan, terus dikasih tekstur matte yang gak gampang kotor karena jejak sidik jari. Ada beberapa varian warna, ada gold, ada black. Nah, salah satu warna yang lagi gue pegang ini warnanya black, dengan bingkai kamera yang beneran dibikin mirip sama varian Pro-nya. Mirip banget sama varian Pro, termasuk ada logo Leica di bagian tengahnya. Jadi seenggaknya kalian tuh nggak usah ngerogoh kocek lebih dalam lagi buat dapetin feel yang lebih premium mirip seri Pro. Cukup Xiaomi 15T aja udah dapet feel kelas flagship killer yang tembus harganya di atas 9 jutaan di Xiaomi 15T Pro. Sebenarnya smartphone ini selain premium, terus kelihatan elegan juga, Xiaomi juga sukses ngebikin smartphone ini lumayan enak buat digenggam. Ketebalannya cuma 7,5 mili, bingkainya memang datar tapi tepiannya nggak dibikin terlalu tajam. Terus juga Xiaomi kasih soft case. Bukan soft case murahan, tapi soft case yang lumayan bagus di dalam paket pembeliannya. Jadi kalau kalian kurang srek dengan megang smartphone kayak gini, ya tinggal dipakein aja soft case-nya dan yaudah. Ini enak kok. Soft case-nya juga tetap dibikin tipis, jadi nggak kelihatan gede banget smartphone-nya. Dan smartphone ini juga udah ngantongin rating IP68, jadi tahan air sedalam 1,5 meter sampai 30 menit atau terpaan debu. Upgrade-nya nih, jadi sekarang layarnya udah bukan standar 6,67 inch lagi. Sekarang layarnya jadi 6,83 inch, udah AMOLED, resolusinya udah tinggi pula. Refresh rate-nya emang 120 Hz, lebih rendah dari varian Pro yang 144 Hz, tapi touch sampling rate-nya udah 480 Hz. Buat kalian gamers, udah pasti enak tuh nembak, nyeker, terus mainin scope tuh ya, ngelempar granat. Ya enak lah buat main Delta Force, PUBG, atau kalian yang suka main drum di smartphone ini ya udah pasti latensinya bakal rendah banget dengan touch sampling rate setinggi 480 Hz. Dan tingkat kecerahannya juga di peak mode udah sampai 3200 nits. Seenggaknya kalau kalian pakai smartphone ini di luar ruangan dan matahari lagi panas-panasnya kayak sekarang, kontennya tetap kelihatan jelas. Nggak usah deketin mata ke layar atau naikin turunin brightness sesuai keinginan. Udah ada auto brightness yang pinter banget nyesuaiin dengan kondisi cahaya sekitar kalian. Dan fitur lainnya, smartphone ini juga lapisan kaca pelindungnya udah dilapisin Gorilla Glass 7i. Memang sih agak lebih rendah dari Victus ya, tapi lumayan lah buat ngindarin goresan-goresan halus ketika smartphone ini dimasukin ke kantong atau ke dalam tas. Dan layarnya juga udah mendukung 68 miliar warna cakupannya, udah HDR10+ pula, dan Dolby Vision. Pokoknya untuk visual oke banget di Xiaomi 15T. Upgrade signifikan sebenarnya ada di dapur pacunya. Kalau sebelumnya pakai 8300 Ultra, sekarang pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Prosesor ini semuanya all big core, jadi nggak ada little core, nggak ada efisiensi core, semuanya prime dan performance core. Makanya secara teori udah pasti performance-nya lebih ganas dibandingin sama seri sebelumnya. Ditambah lagi RAM-nya udah 12GB LPDDR5X, memorinya udah up to 512GB UFS 4.1, jadi untuk proses booting, buka tutup aplikasi, beralih antar aplikasi, transfer data bakal jauh lebih cepat dari sebelumnya. Untuk AnTuTu V11 ini yang baru ya, untuk kalian para penyembah AnTuTu, skornya
tinggi banget, hampir 2 juta poin, tepatnya 1,94 juta poin, yang berarti Xiaomi 15T dengan Dimensity 8400 Ultra-nya tuh ngasilin performance mentah yang tinggi banget untuk sebuah smartphone yang harganya di 6-7 juta. Sementara PC Mark yang aplikasi ini biasanya menyimulasikan tugas-tugas harian, kayak bikin presentasi, editing foto atau video, dan lain sebagainya. Skornya pun tinggi, 13.629 poin. Jadi seenggaknya ngegambarin kalau performance smartphone ini tuh tetap enak buat multitasking, buat harian, di luar gaming ya. Jadi tetap enak dan tetap stabil. Pertanyaannya sekarang, buat gaming gimana? Buat gaming gue pakai aplikasi sintetis lainnya, 3D Mark namanya, di simulasi with live stress test. Jadi aplikasi ini tuh mutar rendering grafis berat kas game AAA selama 20 kali atau sekitar 20 menitan lebih untuk ngeliat stabilitasnya kayak gimana. Dan ternyata MediaTek Dimensity 8400 stabil banget malah. Memang nggak sempurna, nggak di atas 90%, cukup 80-an% aja, tapi ya seenggaknya ngeliatin kalau smartphone ini tetap bisa mempertahankan performa puncaknya, bahkan di aktivitas yang sangat berat, termasuk gaming yang intensif. Hal ini ya karena Xiaomi juga masukin sistem pendingin namanya 3D Ice Loop. Jadi ada sistem pendingin baru di smartphone ini yang bikin performance-nya tetap stabil, nggak gampang throttling meskipun kalian main game yang cukup intens. Nah, untuk menopang semua kegaharan tadi, Xiaomi 15T udah punya baterai 5500 mAh. Ini baterai yang gede ya untuk saat ini, meskipun nggak sebesar Vivo maupun Oppo dan Realme yang bahkan udah di atas 6000 mAh, tapi 5500 ini udah cukup banget untuk menemani harian kalian, bahkan udah bisa diisi juga oleh fast charging 67 watt. Sebenarnya ini agak anomali sih untuk sebuah Xiaomi 15T ya. Seri Redmi aja udah di atas 90 watt, ini masih 67 watt dan belum wireless charging. Infinix aja 2 juta udah ada wireless charging, meskipun nggak terlalu cepat pengisiannya, tapi seenggaknya dikasih lah gimmick-gimmick wireless charging gitu untuk HP 6-7 juta ini. Toh yang 15T Pro juga udah punya kemampuan wireless charging sampai 50 watt. Jadi udah lumayan banget sebenarnya. Seenggaknya yang ngasih wireless charging 33 watt gitu di 15T, biar kesan premiumnya jadi lebih lengkap aja di smartphone harga segini. Dan sekarang kita beralih ke kamera yang jadi salah satu keunggulan utamanya. Jadi T-Series udah bawa DNA seri flagshipnya Xiaomi. Salah satunya ya kolaborasi mereka dengan Leica. Dan sekarang teknologi Leica Sumilux juga dimasukin di 15T series. Kamera utamanya udah pakai kamera 50 megapiksel, sensornya Light Fusion 800 yang udah ada OIS, Optical Image Stabilization. Artinya apa? Ada dua. Kalau kalian ngerekam video bakal lebih stabil karena stabilisasinya berbasiskan hardware. Kalau kalian motret malam, perbesaran 2 kali pakai main kamera atau motret pakai kamera utama, udah pasti lebih stabil karena kan biasanya night mode butuh beberapa kali mengambil gambar untuk dijadikan satu file gambar yang utuh. Dan itu butuh stabilisasi yang oke. Dengan OIS itu bisa kebantu banget. Nah, terus ada kamera tele juga 50 megapiksel yang udah mendukung 2 kali optical zoom dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya pakai sensor 32 megapiksel. Kemarin pas peluncurannya gue nyobain tipis-tipis kamera dari Xiaomi 15T ini. Hasilnya ketika gue nyoba foto makanan, detail dan teksturnya itu dapat banget. Warnanya hidup, khas Leica karena ada 2 mode warna Leica yang bisa kalian aktifin, ada Leica Vibrant dan juga Leica Authentic. Terus juga iseng nih fotoin unit demonya, unit demo Xiaomi 15T, terus ada beberapa ekosistem Xiaomi juga di situ, ada Smart Band 10, ada smartwatch juga, terus ada TWS juga. Ikut difotoin pakai Xiaomi 15T ini dan hasilnya memang rapi. Terus ada beberapa gambar juga ngasilin bokeh yang natural. Padahal di sini nggak ada sensor depth juga, tapi hasilnya oke loh. Bokehnya, objeknya di depan tetap detailnya tetap bagus, sementara di belakang efek blurnya tuh rapi, nggak bocor kemana-mana. Karena saat peluncuran tuh emang udah malam dengan cahaya yang sangat orange, yang sangat warm, itu cukup challenging untuk sebuah kamera smartphone. Kecuali ya kameranya udah flagship banget gitu kayak Xiaomi 15 Ultra. Ketika motret penari di atas panggung pakai kamera telefoto, warnanya tuh tetap nyala, fokusnya tetap dapet, baju merahnya tetap bagus, dan sementara di bagian belakangnya tetap dibiarkan gelap sempurna. Jadi subjeknya tuh terpisah bagus banget dengan efek Leica Authentic yang gue pilih.
Terus di foto malam hari juga gue ngaktifin Leica Vibrant buat dapetin warna yang lebih keluar dibandingin sama Leica Authentic. Hasilnya ya cityscape-nya tetap keluar, tetap bagus, pendaran lampunya tetap bisa kalian dapetin maupun di 1 kali zoom, 2 kali zoom, ataupun 4 kali zoom. Detail gedungnya tetap dapat dan noise-nya tetap minim, khusus di 1 kali dan 2 kali zoom. Kalau 4 kali zoom, karena udah digital zoom, noise-nya agak nutupin nih objek-objek yang ada di dalam gambar. Dan untuk videonya sendiri, smartphone ini sebenarnya nggak sehebat varian Pro karena chipsetnya juga beda. Kalian tetap bisa ngerekam 4K di 60 fps di Xiaomi 15T ini. Jadi dengan harga 6,4 juta untuk 256GB, 7,4 juta untuk 512GB, sebenarnya worth it nggak sih beli smartphone ini? Jawabannya worth it. Kenapa? Karena pertama, upgrade-nya tuh signifikan. Entah dari desainnya, prosesornya, baterainya, kameranya, bahkan RAM sama memorinya pun ikut di-upgrade oleh Xiaomi. Dan smartphone ini juga jadi yang pertama di Indonesia untuk dapetin update HyperOS 3. Meskipun pas kalian beli, posisinya masih HyperOS 2, tapi untuk update ke HyperOS 3-nya, tungguin aja pengumuman dari Xiaomi Indonesia. Yang jelas, ini jadi yang pertama dapetin HyperOS 3 berbasis Android 16 yang iPhone banget itu loh. Dan next videonya, gue mau nyobain nih, compare. Mendingan 15T atau 15T Pro. Jadi ini masih nungguin unit 15T yang udah kita pesan sih sebenarnya. Jadi tungguin aja perbandingannya. Jadi kalian lebih jelas nih, mendingan ngeluarin 9,9 juta atau 10 jutaan untuk Xiaomi 15T Pro atau lebih hemat 2 juta lebih dengan beli 15T biasa aja. So gitu aja, tungguin videonya, yang penting kalian subscribe channel Izon Tech. Bye!